PMK tidak selesai hanya dengan menyediakan obat di rumah, tidak hanya selesai dengan obat-obatan yang mahal, obat-obatan yang bagus, zero kematian, nggak mungkin, nggak akan selesai. Tahun depan pasti akan ada lagi kalau yang dilakukan seperti itu. Salah satunya yang harus efektif adalah vaksinasi. Hai sahabat sukses beternak. Kesempatan kali ini saya bertemu dengan praktisi di dunia ruminansia ya. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas secara mendalam mengenai penyakitnya gitu. Kita kali ini bertemu dengan praktisi dan ahlinya di ruminansia gitu. Kita kenalkan, namanya Pak Dr. Hewan Joko Susilo. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Omo, gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Joko gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya. Pak, mengenai kasus PMK nih di Indonesia ya Pak ya, pada umumnya, seperti apa perkembangannya sekarang Pak? Oke, terima kasih Pak Omo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Omo yang diberi kesempatan untuk ngobrol tentang penyakit di channelnya Sukses Beternak. Mudah-mudahan channelnya sukses Pak Omo ya. Amin, dan memberikan edukasi ke semuanya, ke peternak semuanya, bahwasanya bagaimana terkait peternakan yang baik dan segala macamnya. Nah, tadi menjawab tentang PMK Pak Omo, memang PMK itu menjadi momok yang cukup besar sekarang. Dari mulai 2022 kita wabah, entah sumbernya seperti apa, kemudian meledak, hingga saat ini belum bisa teratasi Pak Omo. Jadi intinya menjadi penyakit yang endemik. Walaupun pemerintah itu sudah cukup memberikan kebijakan-kebijakan vaksinasi, masalah pembatasan lalu lintas dan segala macamnya. Namun kondisinya masih akan terjadi, bahkan secara sporadik ataupun biasanya terjadi lonjakan-lonjakan tingkat kejadiannya di musim-musim, memang menjelang musim hujan, menjelang musim-musim pengumpulan ternak dan segala macam itu. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya. Biasanya di bulan-bulan apa nih tingkat prevalensi ataupun terjangkitnya si PMK ini naik gitu Pak? Ya, jadi kalau PMK atau penyakit mulut dan kuku ini memang terjadi pada hewan-hewan yang berkuku belah. Itu ada ruminansia, kambing, domba, sapi, babi seperti itu. Nah, pada sapi itu dari beberapa tahun ini kejadiannya meningkat secara signifikan. Itu pertama adalah bulan-bulan hujan. Hujan mulai September, Oktober sampai nanti biasanya sampai Februari. Yang kedua adalah bulan-bulan tersebut kebetulan adalah bulan-bulan peternak-peternak itu mulai mengumpulkan sapi-sapi yang dipersiapkan untuk lebaran haji Pak Omo. Ya. Jadi memang ada dua musim ini yang memang kebetulan berbarengan. Satu musim, terkait musim itu berarti memang ada konsentrasi virus yang ada di lapangan, kemudian kondisi tertentu dia kemudian aktif kembali ya. Atau mungkin yang kedua pengumpulan ternak. Pengumpulan ternak kita lihat dengan meningkatnya pengumpulan ternak, artinya aktivitas di pasar hewan itu meningkat tajam. Nah, kalau aktivitas lalu lintas itu sangat tinggi, maka pengendalian biosecurity segala macamnya sangat susah Pak. Oh, berarti untuk upaya pencegahannya ada berapa tahap sih Pak yang mesti teman-teman peternak ini ketahui Pak ya? Ya, sahabat peternak semuanya, pemerintah itu sebenarnya sudah mencanangkan vaksinasi dari tahun ke tahun, beberapa tahun ini. Nah, sehingga pemerintah juga membagi dua zona, yaitu zona pemberantasan dan juga zona pengendalian. Zona pemberantasan itu adalah di populasi-populasi yang padat ternak, yaitu di Jawa salah satunya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI, Yogyakarta. Ini menjadi zona pemberantasan. Ditambah lagi kalau nggak salah Bali dan juga NTB gitu. NTB kita tahu juga menjadi zona pemberantasan karena sumber-sumber sapi-sapi untuk kurban salah satunya dari sana Pak. Mau sapi-sapi segala macamnya. Ini jadi itu terkait dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini memang ditujukan untuk menciptakan herd immunity, kekebalan di populasi sapi. Nah, tetapi memang cukup banyak kendala-kendalanya Pak Omo. Kendala-kendalanya sampai saat ini pun masih cukup banyak peternak-peternak yang masih menolak mau divaksinasi seperti itu. Contoh Pak Omo ya, contoh salah satu kabupaten di Yogyakarta. Ini kebetulan sapi-sapinya yang dipelihara adalah sapi-sapi bos Indicus, Indicus itu sapi-sapi PO putih segala macam itu
itu tingkat ketika kena PMK dia tidak terlalu parah atau ringan seperti itu, sehingga ketika memang divaksinasi Pak divaksinnya nggak mau Bu, karena kami tidak terdampak PMK seperti itu kan itu. Nah sehingga akan mempertahankan tetap ada PMK seperti itu. Yang kedua, peternak-peternak di Jawa itu sekarang kreatif, mereka bisa nyuntik sendiri, menyediakan obat sendiri walaupun nah itu agak susah dikendalikan sebenarnya. Nah sebagian dari mereka beranggapan bahwa PMK bisa disembuhkan, nggak usah vaksinasi kan, nggak usah vaksinasi, sembuhkan aja pakai obat. Iya, bagi mereka yang mungkin punya siap dan segala macamnya bisa disembuhkan. Tapi bagi peternak-peternak lain yang tidak punya akses untuk pengobatan sendiri, ya kerugian, kematian segala macam. Ya padahal secara morbiditas atau agak kesakitan itu sudah masuk gitu ya Pak ya. Morbiditas itu sebenarnya kalau PMK ini memang morbiditasnya cukup tinggi. Idealnya kematiannya tidak tinggi, ya di bawah 5% seperti itu. Cuma pada kasus wabah pertama kemarin kematiannya cukup tinggi karena tidak semua petugas tahu penanganannya seperti apa. Nah pada sapi-sapi yang tidak tervaksin itu sama angka mortalitasnya, kematiannya cukup tinggi juga Pak Omo. Nah gitu. Jadi kondisinya seperti itu Pak Omo. Selain vaksinasi, cara apa lagi Pak yang mesti dilakukan oleh teman-teman peternak untuk membatasi pergerakan PMK ini Pak? Memang secara umum ada dua terkait dengan pengendalian pemberantasan penyakit. Yang pertama dengan vaksinasi untuk pencegahan, yang kedua tetap meningkatkan biosecurity Pak. Biosecurity ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama contoh menghindari masuknya populasi baru ke dalam populasi yang sudah ada. Contoh kalau mendatangkan sapi yang tidak jelas status vaksinasinya ke populasi kita itu sangat berisiko seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua kalau memang di lingkungan sudah ada prevalensi penyakitnya, PMK-nya, bagaimana kita mengendalikannya seperti itu. Kemudian sanitasi dan disinfeksi. Sanitasi, desinfeksi itu menjadi penting karena virus ini sendiri dia akan tahan di lapangan yang basah sampai berminggu-minggu. Tahan di lingkungan kandang yang kering pun, di kotorannya pun cukup lama. Yang paling lama adalah virus sendiri akan bertahan di saluran pernafasan atas atau tonsilnya atau orofaringnya sapi. Itu penelitian saya S3 kemarin bisa sampai 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun Pak Omo. Tapi tidak menyebabkan kematian? Tidak menyebabkan kematian bagi dia karena dia sudah terinfeksi. Contoh, kalau sapi ini terinfeksi hari ini, kemudian saya cek ternyata 1 tahun itu virusnya masih ada di orofaringnya atas. Nah, begitu ada sapi datang masuk yang tidak tervaksin, dia bisa menularkan ke situ. Jadi tidak hanya yang ada di lingkungannya saja, tapi ada yang karier, kalau bahasanya karier, seperti itu Pak. Nah, ini agak susah dikendalikan, makanya herd immunity ini, kekebalan imunitas di populasi itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, tantangan terbesar dari penentu kebijakan atau pemerintah ini seperti apa sebenarnya Pak untuk menyikapi pergerakan virus PMK ini Pak? Tantangannya cukup banyak sebenarnya Pak Om. Pertama, saat ini kalau boleh jujur, apakah prevalensi atau tingkat kejadian penyakit yang di capture oleh pemerintah pusat ini, salah satunya dengan Piranti Isignas namanya itu sudah menggambarkan apa belum? Kalau sudah menggambarkan, karena mungkin dasar melakukan kebijakan ada di situ. Berarti data ya Pak yang diperlukan ya? Data. Nah sekarang kalau di Isignasnya contoh prevalensinya 1% atau kurang dari 1%, ternyata kondisi realnya mungkin sampai 25% contoh seperti itu. Maka kan kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat. Jadi rancu ya Pak ya? Jadi tidak tepat. Kalau di prevalensinya kurang dari 1%, kemudian dilaporkan sampai ke DPR kami mengajukan vaksinasi seperti ini kan, loh kan hanya prevalensinya hanya 1%, kenapa yang diajukan vaksinnya sekian banyak kan seperti itu. Padahal contoh namanya sekarang vaksinasinya ada 4 juta dosis, 4 juta dosis itu hanya populasi sapi potong di Jawa Timur saja. Sedangkan daerah lain itu lebih banyak lagi kan gitu. Artinya hanya berapa persen yang kita tercover vaksinasi. Belum itu nanti ada masih tadi penolakan segala macam. Ya. Sebenarnya jika dilakukan pengobatan, efektivitasnya seperti apa Pak? Sepengalaman saya memang paling susah dikendalikan ketika memang wabah pertama kali, itu susah banget. Nah kalau sudah 2023, 2024
itu pengobatan menjadi sesuatu yang memang efektif untuk menangani kasus itu, Ya. tapi tidak untuk menurunkan prevalensi Pak Omo. Ya. Nah, itu. Bahkan contoh kami pakai vaksin-vaksin yang memang registernya bagus, riwayatnya bagus itu, sapi-sapi datang kemudian tervaksin, di dalam populasi ada virusnya pun dia memproteksi kan seperti itu. Jadi intinya itu kalau penanganannya obat-obatan hanya supporting aja Pak. Yang pasti kita keluarkan virusnya dari mulutnya, kita turunkan konsentrasi virus dari mulut Ya. itu dengan asam sitrat segala macam, karena virusnya itu mudah mati dengan asam. Nah, Oh, kemudian sampai di seperti kaki gitu, seperti itu. Nah, yang memang harus dikendalikan jika virus-virus yang beredar di lingkungan, kemudian udara seperti Di itu, lapangan harus apa ada ya. disinfeksi dan segala macam itu. Jadi kalau obat itu memang bisa menurunkan angka mortalitas, Ya. tetapi tidak bisa menurunkan prevalensi kasus Prevalensinya. kan gitu Pak Omo. Oke. Nah, bagi teman-teman sukses beternak nih Pak, Oke. tips dari Pak Joko apa nih untuk memilih vaksin yang ya mendekati ideal lah? Kira-kira seperti apa gambarannya? Nah, oke Pak. Sebelum ke vaksin Pak, Iya. untuk peternak-peternak mohon untuk jadi catatan. Pertama, tolong kalaupun sudah punya sapi di rumah, vaksin, pastikan vaksin, Ya. sudah tervaksin. Yang kedua, hati-hati mendatangkan sapi dari pasar-pasar hewan yang ramai. Di Jawa Tengah, Jawa Timur cukup banyak pasar-pasar hewan yang ramai besar. Ya. Nah, kalau di pasar hewan itu status sapinya banyak yang tidak tervaksinasi, itu resiko besar menjadi pembawa masuk ke dalam kandang. Saya tidak mendiskreditkan pasar, tidak mendiskreditkan perdagangan, karena Ya. rezeki kan seperti itu Ya. Pak. Tetapi hati-hati mendatangkan. Jangan sampai kita punya 10 ekor, pengen nambah 1 ekor, dan 1 ekor ini membawa. Seperti itu. Banyak kejadian seperti Ya. itu Pak Omo. Nah, pastikan sapi yang di populasi kita sudah tervaksin. Oke. Nah, syukur-syukur pemerintah itu berani. Ayo lakukan vaksinasi yang ada di sapi-sapi yang ada di pasar hewan. Itu langkah ekstrim, tapi hasilnya menurut saya nanti bagus. Pak. Lebih ini ya, lebih Karena- mengena ya. Betul. Kemudian lakukan penandaan. Begitu vaksin penandaan. Atau kalau mau survei lah, untuk mengukur benar-benar prevalensi realnya, cobalah teman-teman yang ada di pemangku kebijakan, dinas segala macam, turun ke pasar hewan. Oh. Nah, lihat gejala-gejala yang ada nggak sebenarnya kan seperti itu Pak. Nah, itu dari mulai gejala ringan, berat segala macam. Atau titik-titik yang memang menjadi paling berisiko di RPH itu. Ya, ya, ya. Atau TPH lah, itu menjadi titik agregasi. Nah, kembali ke vaksin Pak Omo. Vaksin yang bagus adalah vaksin yang pertama pasti memberikan proteksi langsung ke dia. Nah, Oke. sementara kalau di Indonesia karena PMK-nya masih serotipe O, kita masih rata-rata menggunakan serotipe yang O Pak Omo. Padahal masih nanti, walaupun beberapa saya lihat ada yang sudah bivalen atau polivalen, sudah ada serotipe Asia, A dan segala macamnya itu. Tapi kita masih pakai O, sudah cukup bagus lah seperti itu, memproteksi O-nya dulu. Nah, kalau saya prinsipnya semua vaksin yang bagus adalah vaksin yang harus bisa diaplikasikan ke seluruh populasi, Pak Omo. Baik itu yang kecil maupun yang sudah Betul. dewasa, sapi-sapi dewasa gitu ya Kalau Pak. sapi-sapi untuk bakalan potong ya harus yang bakalan siap, yang sudah siap potong juga siap seperti itu. Termasuk Aman. sapi ini apa namanya yang bunting juga. Nah, kalau yang breeding atau sapi perah, vaksin yang bagus itu ya vaksin yang memang dia aman dipakai pada saat dia laktasi, pada saat dia kawin, pada saat dia bunting itu aman. Nah, contohnya penolakan vaksinasi sekarang peternak menolak karena resiko. Begitu divaksin yang bunting alasannya keguguran sebenarnya. Walaupun saya vaksin beratus-ratus ekor itu, Ya. bahkan di populasi sapi perah yang kami dampingi nggak ada kasus keguguran seperti itu. Jadi sebenarnya reaksi post vaksinalnya yang ditimbulkan itu apa sebenarnya Pak? Satu, keguguran itu salah satunya saya duga karena mungkin ada vaksin yang tidak aman. Oh. Yang kedua, proses vaksinasinya. Kalau vaksinasinya hanya ngejar supaya cepat selesai, tidak mempertimbangkan bagaimana restrainnya, Ya. animal welfare-nya, sapi kaget, sapi segala macam itu. Jadi yang menimbulkan keguguran itu responnya, sapi disuntik, kemudian loncat, keguguran seperti itu. Ada yang seperti itu gitu loh. Dan mungkin juga dicek juga kesehatannya ya, apakah ini sehat Betul. atau kurang sehat Betul. seperti itu ya Pak ya. Karena keguguran sendiri Pak Omo, semua penyakit yang menyebabkan demam di sapi itu rata-rata bisa menyebabkan keguguran. Demam 3 hari, IPM, Ya. Wah, itu hampir semuanya seperti itu. Nah, kembali lagi ke vaksin. Vaksin yang bagus bisa diaplikasikan ke semua fase-fase produksi sapi, Ya. termasuk fase yang bunting. Kenapa yang bunting malah menjadi prioritas kalau saya? Bunting itu
itu harus menjadi prioritas vaksin karena begitu bunting tua, kemudian kita vaksin, syukur-syukur kalau baru sekali di booster sebulan kemudian, itu nanti antibodi induknya, maternal antibodinya bisa diturunkan ke anaknya melalui kolostrum. Ya, kolostrum. Anak yang mendapatkan kolostrum dari induk yang tervaksin dengan PMK, maka anak ini, pedet ini mempunyai antibodi atau kekebalan yang spesifik terhadap PMK. ya. Tapi pedet yang mengkonsumsi kolostrum dari induk yang tidak tervaksin, dia tidak punya kekebalan khusus terhadap PMK. Jadi begitu pedet umur seminggu, sebulan itu kena PMK, ya dia tidak punya proteksi. Berarti kan bisa disimpulkan ini Pak, bagi teman-teman sukses beternak yang mungkin baru budidaya sapi ya, penularan si PMK ini kan bisa secara vertikal dan secara horizontal, seperti itu ya Pak ya? Ya, kalau secara horizontal kontak segala macam, secara vertikal tadi memang ketika memang si induk kena PMK, kondisinya demam, keguguran dan segala macamnya. Tapi memang tidak langsung membunuh si janinnya gitu Pak. Sebenarnya secara vertikal masih dipertanyakan. Seperti itu. Tapi tadi kalau vaksinasi, induknya divaksin, kemudian nanti kolostrumnya ada imunoglobulin terhadap PMK sendiri, anaknya terproteksi. Nah, bahayanya kalau anaknya ini tidak terproteksi, pedet kena, itu virus PMK-nya sendiri begitu menyerang pedet, Pak, menyerang pedet itu dari mana? Bisa dari air susu induknya, yang memang terinfeksi, atau dari lingkungan dan segala macamnya itu. Begitu kena demam, pedet demam aja udah nggak mau minum susu Pak. Sehari nggak minum susu mati. Apalagi sifat virus ini sendiri begitu menginfeksi si pedet, dia masuk menyebabkan keradangan otot jantung. Nah ini pembunuh yang terbesar pada pedet sendiri Pak. Jadi kalau bagi teman-teman sukses beternak yang belum tahu nih Pak, masa inkubasi dari si virus PMK ini sebenarnya berapa lama dia bisa menginfeksi ya Pak ya? Berapa lama Pak? Itu intervalnya cukup panjang. Pada dosis-dosis yang konsentrasinya tinggi, 2 hari 3 hari sudah mulai Pak. Sampai 2 minggu dia masih masa inkubasi. Tapi kalau memang dosisnya tinggi kemudian tidak tervaksinasi, pada menyerang pada yang tidak tervaksinasi, 2 hari sudah langsung muncul. Hari ini terpapar kenalan atau kontak dengan yang terinfeksi, besok sudah mulai demam, besok sudah mulai penurunan nafsu makan, sudah mulai bersalivasi, ngeces-ngeces Pak, dibuka mulutnya sudah mulai ada sariawan-sariawan, seperti itu. Hari kedua, hari ketiga itu pindah ke kakinya nanti mulai lepu-lepu, pecah segala macam seperti itu. Pak, untuk tindakan pasca terinfeksi ini, kira-kira kalau kejadiannya seperti itu, apa yang mesti dilakukan oleh si peternak Pak? Nah, baik Pak Omo. Jadi sahabat peternak, penanganan PMK ini sebenarnya tidak susah, tetapi memang perlu fokus. Bahkan saya itu sampai membahasakan bahwa PMK ini menjadi istilahnya rawat inap seperti itu. Jadi mamanya hari ini sudah tidak mau makan, hipersalivasi, ngeces-ngeces sampai keluar busanya banyak seperti makan permen atau makan sabun Pak. Itu pertama yang dilakukan adalah semprot area mulutnya ini dengan sitron. Itu asam bisa sitrat. Asam sitrat bisa. Biasanya kalau kita pakai yang 50 gram itu dicampurkan dengan 2 liter air, kita semprotkan. Jangan konsentrasinya terlalu tinggi nanti karena dia melukai Pak. Kan itu bisa juga untuk pakai bersihkan porselin, keramik dan segala macam itu melukai. Atau bisa juga dengan sitron, hanya sitronnya sitron jeruk aja Pak boleh. Atau pakai yang herbal alami, kita bisa pakai air sirih, rebusan, kemudian kita semprotkan. Kayak apa namanya, belimbing wuluh gitu bisa juga mungkin Pak ya, kan yang biasa dipakai juga. Salah satunya itu air sirih Pak. Air sirih. Jadi, kalaupun keminum dia nggak masalah kan seperti itu. Jadi itu hanya untuk mengurangi konsentrasi virus yang ada di mulut. Nah, gitu. Konsentrasi mulut itu turun jauh, maka nanti efeknya dia akan segera mulai makan lagi kan seperti itu. Nah, kalau di sininya banyak, maka konsentrasinya tinggi, sapinya nggak mau makan lama-lama dan segala macam, nggak punya tenaga. Yang kedua, kalau masih sekitar mulut Pak, dia akan masuk ke hidung. Bagi sapi-sapi yang sudah dikeluh, ini menjadi agen infeksi masuk, memperparah lah Pak ya. Memperparah kondisi pernafasan. Maka saya sarankan copot aja kalau hidungnya kan seperti itu Pak. Oh gitu, ya. Selama masa ini ya. Selama masa dia tidak pemulihan gitu ya Pak ya. Nanti kalau sudah sembuh pasang lagi nggak apa-apa. Kemudian kalau benar-benar nggak mau makan, disuapin Pak. Kita sampai suapin, lain makan seperti itu. Kalau memang disuapin nggak mau, kita bisa pakai sumber-sumber energi lain. Kita suapin pisang segala macam yang memang lembut Pak. Jadi yang penting energinya masuk. Jadi kalau orang itu makan bubur lah Pak ya. Nah gitu. Yang penting dia masuk. Yang kedua,
jangan paksakan sapi-sapi itu tetap banyak sapi bobot 600. Iya. Biasanya makan campurannya sampai 10 kilo. Iya. Ini kok nggak mau, padahal dipaksa lagi. Nah, kondisi dipaksa makan campuran banyak, justru itu akan memperparah kondisi kakinya. Iya, Nah, iya, iya, gitu. iya. Apalagi nggak diimbangi dengan rumput. Dia nggak mau makan rumput, pengennya hanya minum sama yang halus-halus saja, nanti akan terjadi asidosis. Nah, hari kedua ketika masih salivasi seperti itu, hari keempat biasanya lanjut ke kaki, Pak Omo. Iya. Nah, bagi sapi-sapi yang kecil nggak masalah, karena kaki ini menopang bobot badan yang tidak terlalu tinggi. Tapi kalau sapi besar, itu masalah besar. Masalah besar. Sehingga pada sapi yang besar ketika memang sudah sampai ke kaki, pastikan kakinya kering. Biasanya kita semprot pakai tembaga sulfa dan segala macamnya, Pak. Itu supaya kering, atau pastikan alasnya pertama kering, kemudian nyaman dan juga bersih. Ya. Kering, nyaman dan juga bersih. Ketika memang itu, jadi ketika dia mau berdiri tidak tergesek-gesek sama semen dan segala macamnya. Yang biasa menyebabkan infeksi sekunder, abses segala macam, itu kegesek-gesek semen. Nah, silahkan pakai soda, pakai jeram yang ditumpuk itu menyampaikan itu. Nah, yang terakhir juga lah ya. Betul. Yang terakhir kalau PMK ini, Pak, dia lebih takut sama matahari. Nah, bagi sapi-sapi, kenapa sapi-sapi BO yang sapi-sapi Brahman itu rendah kejadiannya? Karena dia tahan terhadap panas. Ketika dijemur, PMK-nya takut kan seperti itu. Nah, beda dengan sapi-sapi perah, sapi-sapi simetalimosin bersaurus. Ketika dia kena, ya serba salah kita. Begitu kita jemur, kepanasan, dia nggak tahan juga kan. Ya, seperti itu, Pak. Itu Pak Omo. Iya. Pak, sejauh ini menurut pantauan Bapak nih, di feedlot atau penggemukan sapi ataupun di breeding ataupun sapi perah, seperti apa penanganan mereka, Pak? Ya. Supaya bisa ditiru sama peternak-peternak yang menengah ke bawah, yang kecil-kecil ya. Gitu, Pak. Ya, Pak Omo, makasih. Pertama, feedlot itu sudah menjadi SOP, Pak Omo. Begitu dia masuk, seluruh sapi divaksinasi. Ya. Karena pertama, impornya dari Australia negara bebas. Jadi kalau negara bebas kemudian masuk ke Indonesia dengan negara tercemar, bisa jadi impornya ini kena semua kalau nggak divaksin. Maka datang vaksin. Dan nggak boleh juga divaksin di sana, karena di wilayah bebas nggak boleh vaksin. Makanya begitu datang, vaksinasi, Pak Omo, mereka. Yang kedua, feedlot ini seluruh populasi divaksin, dan biasanya mereka radius 3 km sekeliling feedlot itu mereka CSR-nya adalah diarahkan untuk vaksinasi peternak-peternak di sekitarnya. Nah, contoh di Lampung Tengah itu banyak feedlot yang sekitarnya ada pengemukan kecil. Jadi ring 1, ring 2-nya mesti divaksin juga. Atau mungkin mereka plasma mereka gitu, Pak. Jadi mereka vaksin. Atau anak kandangnya yang kerja di feedlot juga pelihara. Ini menjadi faktor risiko yang cukup tinggi, Pak Omo. Jadi sehingga ketika kasus yang kemarin yang saya kunjungi di Jawa, jadi ada peternak besar sapi perah, mungkin tervaksin, tapi anak buahnya kerja pelihara sapi di rumah. Kebetulan sapinya ini di sekitarnya adalah daerah-daerah yang tinggi PMK-nya, terjangkit ya, kerja tiap hari di sapi perah itu, akhirnya kena juga, Pak. Jadi kalau di feedlot mereka vaksinasi, dan range sekitarnya juga divaksinasi. Kemudian kalau yang sapi perah juga sama, Pak. Idealnya, dan yang saya amati, yang kami dampingi, sapi perah ini kejadian PMK-nya sekarang sangat rendah, karena lalu lintasnya tidak sebesar sapi potong. Nah, beda dengan penggemukan, beda dengan kurban, itu lalu lintasnya kan cepat banget. Kalau sapi perah adalah populasi sapi yang jauh lebih stabil ya, statis ya, seperti itu. Paling nambah dari perdet yang digedikan itu seperti itu. Atau mungkin kalau punya tabungan lain dia nambah 1 ekor 2 ekor. Kalau nambah 1 ekor 2 ekor sudah kita arahkan segera vaksinasi. Kan seperti itu, Pak. Nah, itu. Nah, yang penting juga, Pak Omo, karena program pemerintah kita salah satunya meningkatkan investasi indukan dan juga sapi perah sekarang. Nah, ini menjadi harus diperhatikan benar-benar. Pertama, sapi catatan pentingnya lah, Pak, ya. Penting. Begitu masuk ke Indonesia, umpamanya memang harus dilakukan di karantina, instalasi karantina hewan sementara, itu harus lakukan vaksinasi, Pak. Atau kalau memang tidak di IKHS di pelabuhan-pelabuhan, masuk ke farm-farm sendiri, maka farm-farmnya harus
bersihkan dulu. Iya. Teman-teman di karantina contoh sudah melakukan begitu kandang mau diisi sudah harus disterilkan dulu, diinspeksi dulu kan seperti itu. Iya. Selain populasi di dalamnya juga populasi yang mereka memang ada herd immunity-nya gitu Pak. Iya. Untuk sanitasi, biosecurity dan desinfeksi ya Pak ya. Ya. Saran Pak Joko mesti ada beberapa golongan desinfektan atau gimana Pak sarannya Pak? Nah yang pertama adalah tahapnya sanitasi dulu. Iya. Jaga kebersihan kandangnya dulu gitu Pak. Iya. Karena teman-teman sebagian yang tidak punya akses air cukup banyak, pengen beternak, ini menjadi tempat yang nyaman sekali virus untuk berdiam di situ. Ketika memang lembab, ketika memang masih kotor itu seperti itu Pak. Maka Iya. disinfeksi dulu, sanitasi dulu baru desinfeksi. Virus ini sifatnya sangat mudah mati dengan desinfektan Pak. Jadi dengan desinfektan yang sangat level rendah aja, yang isinya deterjen aja dia mati Pak. Oh, Kan seperti itu. Sifatnya surfaktan gitu ya Pak ya? Surfaktan aja dia mati. Makanya banyak dipakai. Ya monggo boleh pakai PKC, boleh Ya. Phenol, boleh iodin itu bisa dipakai. Yang penting tidak mengiritir, tidak membuat korosif sebenarnya. Apalagi yang punya sifat asam organik ya Pak ya. Pak. Karena kata Pak Joko tadi kan dia takut dengan asam si virusnya. Betul gitu. Ini yang mudah mati sebenarnya virus ini. Cuma yang penting dikendalikan. Ya kalau yang di lingkungan seperti itu Pak. Ya. Nah, kalau yang di dalam sini kan kita nggak ngerti. Ya. Itu. Ya. Gitu, Pak. Nah, berbicara tentang sanitasi dan deteksi tentunya juga ada penyebaran ya Pak ya, Ya. penyebaran dari virus penyakit. Menurut Pak Joko, penularannya ini dari apa selain antar individu ya Pak ya? Ya. Apakah dari lalat ataupun Ya. dari udara seperti Ya. apa Pak? Satu tadi kontak langsung. Ya, Ketemu. Yang kedua hati-hati Pak, petugas kesehatan itu juga menjadi penting ya. untuk diperhatikan juga petugas kesehatan. Kunjungan seperti kita gitu ya Pak Dokter ya? hewan, kemudian inseminator, Iya. tamu itu menjadi penting. Belantai Mesti dibatasi bener-bener ya Pak ya? untuk saling menjaga saja seperti itu, untuk saling menjaga. Tetapi kalau prinsipnya kalau di populasi tersebut populasi tervaksin, ya ini tidak berisiko. Ya, Atau tadi anak kandang yang dia pelihara sendiri itu resikonya cukup besar ya. membawa kan seperti itu. Tetapi ini yang nyata, ini yang fisik gitu, yang Ya. yang goib, Iya, yang goib Pak. Kan virus gak kelihatan. Virus ya, yang kelihatan bisa memang melalui udara bahkan sampai berkilo-kilometer. Nah prinsipnya kalau dalam satu populasi sudah tervaksin, sudah punya antibodinya, maka dengan sistem apapun dia lebih aman. Yang sudah tervaksin begitu ada ancaman yang cukup besar, ya ada gejala tapi ringan, itu bisa dikendalikan itu Pak. Oke. Pak, untuk treatment sederhana, murah meriah, menurut Pak Joko harus diberikan apa ketika dia sudah mulai masuk? Ya tadi penyemprotan itu asam citran jadi penting. Iya, Nah suapin kalau dia nggak mau makan. oke. Sediakan pakan yang dia suka. Sediakan pakan yang dia suka. Hijauan dulu, jangan kasih jerami, kasihan udah nggak enak makan kasihnya jerami kan gitu Pak. Iya. Nah kemudian saya nggak pernah ngasih antibiotik ke sapi-sapi itu kecuali kalau memang ada infeksi di pernafasan. Jadi begitu kena kita potong tali kelohnya itu insya Allah nggak ada infeksi sekundernya. Jadi sebenarnya antibiotik itu diinjeksi untuk menangani infeksi sekundernya aja Iya. ya Pak ya? Kalau biasanya penurun panas sama multivitamin atau ATP saja sih Pak. Nah bahkan di beberapa penelitian ada beberapa saran juga karena ada terganggunya mikrobia rumen, ya. pakai probiotik itu juga cukup membantu. Oh Pak. gitu. Oke. Nah biasanya Pak kalau untuk yang sudah terinfeksi berapa lama Pak? Dia cepat replacement Pak? Nah beda-beda. Tergantung tadi bosnya Indicus atau Taurus. Oh itu. Indicus lebih cepat. Cepat ya Pak ya? Saya pernah punya pengalaman di sapi-sapi Madura kena semuanya, sisa pakannya tak kasihkan ke sapi-sapi BO nggak kena sama sekali. Oh, itu gitu. berceceran satu gitu kan. Karena mungkin biasa jorok ya Pak ya? Artinya memang di bos Indicus ini lebih Tahan. lebih tahan. Yang kedua kalau sapi-sapi kecil, sapi-sapi besar, sapi-sapi bakalan untuk mengemukan dengan bobot 300-250 itu cepat penyembuhannya. Karena badannya nggak besar. Kalau kena kaki dia enteng aja bangun. Iya. Nah kalau sapi-sapi yang sudah ton ini, Iya. teman-teman yang biasa untuk kontes 1 ton itu berat Pak. Benar. Begitu kena kaki, Ambruk. ambruk, nggak bisa bangun, susah bangun, nggak makan sehari udah susutnya udah langsung luar biasa. Iya. Kalaupun dia nanti sembuh sampai 2 minggu 3 minggu baru sembuh, paling bobotnya sudah susut sampai 30%.
Sapi Iya, bobot iya, iya. 1 ton itu tinggal 700 Pak. Jadi kalaupun sembuh sudah ya tinggi banget, ininya kan kembali lagi ke asalnya lagi sudah tinggi banget. Itu resikonya di sapi-sapi besar. Makanya teman-teman APPSI ataupun yang lainnya tolong gitu kan, teman-teman itu disemangati untuk vaksinasi lagi. Iya, iya. Kalau 1 ekor dosisnya untuk 350, barangkali yang sapi-sapi besar bisa 2 dosis kan seperti itu Pak. Udah Lindungi berdosis. sapi-sapi besar itu karena untuk mengurangi risiko-risiko kematian seperti itu. Iya, iya, iya. Seperti itu ya Pak ya keterangannya ya Pak ya. Oke, Iya, sebagai iya. penutup kira-kira apa pesan dan kesan Pak Joko untuk teman-teman sukses beternak supaya kita semua juga aman dari kasus PMK ini Pak? Ya, baik Pak Mo, terima kasih. Di closing ini saya menyampaikan hati-hati Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya berternak. Kalau memang ada kasus, laporkan lah seperti itu. Laporkan, atau mungkin tidak harus viral, tapi memang tahu kondisinya seperti apa. Kemudian yang kedua, vaksinasi kalau memang ada fasilitas dari pemerintah maksimalkan seperti itu. Jangan ada penolakan-penolakan. Lawang saya saja beli aja kita lakukan loh Pak, Ya. supaya sapinya tervaksinasi. Kemudian yang berikutnya, jangan membeli sapi, menambah sapi ke populasi kita ketika memang populasi kita tidak tervaksin. Ya. Nah, kalaupun populasi kita tervaksin, beli sapi, masukkan ke tempat isolasi dulu. Oh, Vaksinasi dikarantina amati dulu, Pak dan ya. seperti itu baru kita vaksin, boleh dikambungkan. Jangan sampai kita nambah 1-2 ekor, merusak yang 20 ekor, 30 ekor. Ya. Seperti itu, Pak. Hati-hati, sumber permasalahannya salah satunya adalah lalu lintas yang cukup tinggi dari pasar A ke pasar B, dibawa pulang ke rumah, menulari yang sekitar rumah, itu Pak. Itu. Dan mohon tetap ini menjadi tanggung jawab bersama. PMK tidak selesai hanya dengan menyediakan obat di rumah, tidak hanya selesai dengan obat-obatan yang mahal, obat-obatan yang bagus, zero kematian, nggak mungkin, nggak akan selesai, nggak akan menurunkan prevalensi. Tahun depan pasti akan ada lagi kalau yang dilakukan seperti itu. Salah satunya yang harus efektif adalah vaksinasi. Ya. Kalau aksesnya, jatahnya dari pemerintah sudah habis, kita beli sendiri. Paling berapa sih? 30.000, 40.000, tapi bisa melindungi yang nilai 15 juta, 20 Ya. juta kan seperti itu Pak Omo. Seperti itu Pak Omo. Oke. Jadi seperti itu teman-teman sukses beternak ya. Sudah begitu banyak keterangan yang diberikan Pak Joko. Kira-kira kalau misalkan ada pertanyaan yang mau dilontarkan silahkan komen ya. Nanti juga nomor telepon Pak Dokter Hewan Joko akan kita cantumkan di deskripsi. Terima kasih banyak Pak Joko atas Terima kasih, waktunya. Pak Omo. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Sip.